Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Ustazah Fida di sini juga berharap agar kalian selalu sehat. Nah, sebelum kita mulai belajar, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, semuanya tangannya diangkat di depan dada. Kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah semuanya sudah berdoa ya. Semuanya sudah pintar berdoa di rumah. Kalau begitu kita mulai pembelajaran kali ini. Ustazah Fida akan mengajak kalian belajar tentang tema 6, subtema 4, pembelajaran 3. Yuk, disiapkan kitabnya, disiapkan LK-nya, disiapkan buku 01-nya. Coba sebelum Ustazah mulai, Ustazah mau tanya, masih semangat nggak belajar di rumah? Masih ya, masih semangat dan harus selalu semangat. Ustazah pengen tahu semangatnya. Ustazah mau ajak tepuk semangat, oke? Tepuk semangat. Hu, ha, hu, ha. Oke, good, semangat semuanya. Di tema 6, subtema 4, pembelajaran 3 berisi tentang muatan pelajaran SPDP dan juga matematika. Dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Sebelum kita masuk ke pembelajaran 3, Ustazah mau mengajak kalian terlebih dahulu untuk mengingat pembelajaran sebelumnya, yaitu pembelajaran 2 tentang bagaimana caranya menghemat energi listrik di rumah. Ustazah sudah merangkum 3 jawaban teratas. Masih ingat apa enggak jawabannya kemarin? Masih ya? Ustazah rangkum 3 jawaban yang paling banyak kalian jawab. Yang pertama, matikan lampu di siang hari. Yang kedua, matikan kipas angin bila musim dingin atau bila tidak digunakan. Dan yang ketiga, matikan televisi jika tidak ditonton. Oke, good job. Jawaban kalian benar semua. Seperti yang kita tahu, energi listrik memiliki banyak sekali manfaat di kehidupan kita. Mulai dari lemari es, kipas angin, mesin cuci, setrika, televisi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Bayangkan, sehari saja kita sudah menghabiskan banyak sekali energi listrik. Kira-kira benda apa ya yang menghabiskan energi listrik paling banyak? Coba sekarang ikuti Ustazah mengamati rumah berikut ini. Nah, coba sekarang kita amati. Ustazah sudah berada di ruang tamu rumah yang akan kita amati. Coba kita lihat di sekeliling rumah ini. Ada benda apa saja? Ada lampu, ada kipas, ada televisi. Kita sudah menggunakan energi listrik dari lampu, kipas, dan televisi. Sekarang kita amati ruang berikutnya. Nah, sekarang kita sudah masuk di ruang tidur atau kamar tidur. Coba kita amati, ada benda yang menghasilkan listrik apa saja? Ya, betul, ada kipas dan juga ada lampu. Kita menuju ke ruang selanjutnya.
Ustazah sudah tiba di dapur. Coba kita amati, benda apa yang menggunakan energi listrik? Ya, di sini ada lampu dan kemudian juga terdapat pendingin ruangan. Kita cek lagi ya. Nah, ternyata Ustazah sudah berkeliling di semua ruangan. Hampir semua ruangannya terdapat kipas angin dan juga lampu. Sekarang bagaimana caranya kita menghemat energi listrik dari benda ini, dari kipas angin dan dari lampu? Ustazah punya tips bagaimana caranya kita menghemat energi listrik dari benda kipas angin. Simak baik-baik ya. Nah, cara untuk menghemat energi listrik dari kipas angin adalah dengan cara membuat kipas angin dari bahan bekas. Di sini Ustazah sudah punya alat dan bahan untuk membuat kipas angin dari bahan bekas. Coba disimak. Ini adalah gagang untuk kipas anginnya nanti. Bisa kalian buat dari kardus bekas, atau jika kalian punya stik es krim boleh menggunakan stik es krim tersebut. Kemudian kita punya kertas untuk membuat kipas anginnya. Kertas ini ukurannya bisa kalian sesuaikan sesuai dengan ukuran kipas yang akan kalian buat. Ustazah contohkan dengan ukuran kecil terlebih dahulu. Oke, selanjutnya alat-alatnya Ustazah punya gunting dan juga double tip untuk membuat kipas angin ini. Oke. kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, yaitu pembelajaran matematika. Ustazah ingatkan lagi, kemarin Ustazah sudah pernah menjelaskan tentang satuan baku dan satuan tidak baku. Masih ingat? Masih ya? Satuan baku adalah satuan yang sudah ditetapkan. Jadi satuannya bisa kilometer, hektometer, dekameter, atau bisa jadi kilogram, hektogram,
dan sebagainya. Sedangkan satuan tidak baku adalah satuan yang belum ditetapkan. Jadi contohnya seperti ini. Misalnya kalian mengukur jarak rumah kalian ke sekolah menggunakan langkah kaki, maka satuannya dinamakan satuan langkah. Dia tidak baku. Atau bisa mengukur pakai jengkal tangan. Ini juga satuan tidak baku. Juga seperti yang akan dicontohkan Ustazah, satuan persegi. Kali ini kalian akan Ustazah ajak menghitung luas daerah menggunakan satuan persegi. Coba sekarang Ustazah punya contoh. Ini adalah kertas yang kita gunakan untuk membuat kipas angin tadi. Coba sekarang kita ukur berapa luas yang dibutuhkan untuk membuat kipas angin ini ya. Mengukurnya menggunakan satuan persegi. Coba kita ukur. Kita paskan di sini. Oke. Kelihatan ya? Ternyata dia yang bagian kuning-kuning ini mengisi, kita hitung 1, lihat atasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang atas ini ada 7 persegi, yang bawah ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 persegi. 7 dan 5. Coba Ustazah angkat ya, berarti dia sini sampai sini. Ustazah bagi arsirannya 7 dan 5. Ustazah bagi arsirannya ya 7 dan 5. Sehingga luas perseginya bisa kita hitung manual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Sehingga luas daerah kipas angin ini, kuning ini, luasnya adalah 35 satuan persegi. Jadi satunya diingat-ingat, karena kita menggunakan persegi, maka dia 35 satuan persegi. Bagaimana cara mengukur yang lain? Misal Ustazah punya bentuk kertas yang lain seperti ini. Ingat-ingat, kita hitungnya tetap nanti berapa kotak yang mengisi full bagian ini. Bisa dipahami ya, gampang. Tinggal kita paskan ke sini. Nah, ternyata dia mengisi di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ke bawahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, sehingga 8 sama 6 kita hitung manual. Kelihatan aksirannya ya, 8 sama 6, sehingga ketemu 48 satuan persegi. Alhamdulillah, selesai juga pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa, kita tadi sudah belajar tentang SPDP, yaitu bagaimana caranya membuat kipas angin dari bahan bekas. Nanti kalian bisa praktekkan sendiri di rumah bersama mama dan papa kalian. Kemudian kita juga tadi belajar tentang matematika, yaitu bagaimana caranya tentang menghitung luas daerah dengan menggunakan satuan tidak baku. Untuk hari ini sekian dari Ustazah. Apabila materi yang disampaikan Ustazah ada yang kurang paham, bisa mengabari wali kelasnya masing-masing. Bisa ditanyakan ke wali kelasnya masing-masing. Untuk hari ini sekian. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.